I am fine, thank you. Thank you, sir. Okay, student. Before starting the lesson, let's pray first. Come on for the class leader. Sekian, can you lead the prayer? Okay, sir. Pray together. Pray. Amen. Amen. Oke, to motivate the student bilang semangat. Untuk memotivasi kita pada hari ini, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Student, is there anyone absent today? Apakah ada yang absen pada hari ini? Yes, sir. Rafli, sir. Rafli. Selain Rafli, apakah ada yang sakit? Bintang. Oke, bintang. Yang lain, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Stay healthy, student. Yes, sir. Next, to increase the spirit of nationalism, we sing the song Garuda Pancasila, and then we sing the song Profil Pelajar Pancasila. Come on, student, can stand up. Okay, sir. Okay, sir. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patria proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beralam mulia. Berbina coba gotong royong mandiri, kreatif dan bertahan kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beralam mulia. Berbina coba gotong royong mandiri, kreatif dan bertahan kritis. Okay, student, can sit back down. Student, are you ready to learn? Ready. Don't prepare you stationery and check the cleanliness around your desk, okay? Okay, sir. Cek sekitarnya atau di mejanya apakah ada sampah-sampah. Jika ada bisa dibersihkan terlebih dahulu. Yes, sir. Thank you, sir. Lu juga yang Mas Setio? Yes, sir. Yes, sir. Sorry, sir. Ada sampah kertas bisa diambil. Thank you, sir. Oke, terima kasih. Student, Mr. asks to you. Yes, sir. Do you know what rights and obligation? Apa yang kamu ketahui tentang hak dan kewajiban? Hak, nggak tahu sir. Hak itu yang kita lakukan. Sesuatu yang Kewajiban, bukan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang kita miliki dari Ya, lahir. betul. Hak adalah sesuatu yang pantas kita dapatkan atau pantas kita peroleh. Sedangkan kewajiban, apa itu kewajiban? Obligation. Sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, betul. Sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. So today we will learn rights and obligation at home. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajibanku di rumah. Bawa catatan, sir. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini ada dua, yaitu
Yang pertama, dengan menyimak video dan memahami penjelasan dari guru, peserta didik dapat menelaah hak dan kewajiban di rumah. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, dengan menyelesaikan KPD, peserta didik dapat memberi contoh perilaku, hak dan kewajiban di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Before Mr. explain the material, I have diagnostic assessment. Bapak mempunyai soal asesmen diagnostik untuk mengetahui kompetensi awal anak-anak. Nah, soal diagnostik kognitif ini dikerjakan secara individu. Yes, sir. Dikerjakan selama 10 menit, apakah cukup? Yes, bro. Oke, dikerjakan secara individu dengan Thank you, sir. oke. Well done, sir. Are you finished? Yes. Sudah selesai? Not yet, sir. Not yet. Ada yang masuk kita? Wait, sir. 5 minutes juga? Yes, sir. It's very hard. 5 minutes enough? Nah. Okay. Five, sir. It's too many, sir. I can finish this project. What for me? This project is hard. Yeah. Okay. Yes. Follow me. Yeah. I need a magic. Are you finished? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. Finish. Mr. Technical. Ambil kembali. Okay, sir. Bagas. Are you finished? Oh, sudah selesai? Yes. Yes. Thank you. Yes. Yo. Yeah. Good. Finish out. Next, Mr. will show a video. Let's see together. Yes, sir. Kemudian Bapak akan menayangkan sebuah video materi mengenai hak dan kewajiban di rumah. Bisa disimak dengan baik sembari Bapak mengoreksi beberapa soal asesmen diagnostik. Yes, sir. Saya juga mengerti anak-anak? Yes. Yes, Daddy. Oh. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung
jadi ringan. Kedua, patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. Tiga, menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Teman-teman, jangan lupa untuk juga bisa untuk anak ya. Dulu.id. Like, comment, share, dan subscribe juga channel Buku yuk. Ingat stop. Oke, sudah selesai videonya. Apakah anak-anak sudah menyimak video dengan baik? So, what rights and obligation at home? Jadi apa itu hak dan kewajiban kita di rumah? Apa hak kita di rumah? Contohnya? Makan dan minum. Ya betul, mendapat makan dan minum, mendapatkan pendidikan, Dengan saya mendapatkan kasih sayang, mendapatkan uang saku, Pak. mendapatkan uang saku, betul sekali orang. Bagas, coba sekian. Dapatkan itu Pak. Apa Bagas? Dapatkan baju. Baju, ya betul sekali. Kalau hak kita di rumah, Kewajiban Pak. Kewajiban oh iya maksudnya kewajiban kita di rumah. Bersekolah, Belajar, Pak. belajar. Apa lagi? Bermain. Apa Bagas? Belajar. Masa wajib saja dari tadi. Apa? Kewajiban orang tua. harus sama orang tua. Kalau sama orang tua boleh tidak? Okay, good job student. So today learning will be carried out in group. Jadi sesi selanjutnya Bapak akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Bisa dimengerti? Yes, sir. Group 1, group 2, group 3. Next I have. Okay. Mr. divides you into 3 groups, group 1, group 2, and group 3. Next, I have worksheet that you have to do. In the worksheet, there are instruction and question. Okay, everyone, before you work on the worksheet, I will explain the instruction for working on worksheet. Sebelum anak mengerjakan LKPD, Bapak akan memberikan instruksi terlebih dahulu. Nah, di lembar kerja tadi ini, halaman pertama ada, bisa ditulis dulu nama kelompok dan nama anggota. Kemudian di halaman selanjutnya ada cara petunjuk pengerjaan. Bisa dibaca terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Bisa dimengerti? Ya, sir. Mr. give 15 minutes. Time to work on the worksheet. Langsung ke dulu yang sebenarnya dari soal ini cok. Time to work on the worksheet for 15 menit.
Time to work on the worksheet. 15 minutes. Enough? Okay, 15 minutes. Nanti. Got it. Thank you, sir. Group D. Group 2, sir. Group 2, group 2. What? Oh, yeah. I mean, group 2, group 2. Thank you, sir. You are welcome, Paul. Susah ser. It's very hard. Kok ada yang kesulitan? I am. No. Bagas. This worksheet number 3, I don't know. Saya baca terlebih dahulu. Kewajiban apa yang ada di jalan raya? Salah baca juga. Di rumah dan di jalan raya. Oh, jalan raya. Terima. Langsung. Sir, this question answer in English or Indonesian, sir? Jawa. Indonesian. Oke, sir. Thank you, sir. This is Jawa. Nomor 1. Terima kasih sudah. Belum. Saya jelaskan. Ada yang kesulitan? Sudah. Group 3. It's okay. Okay. Aman. Aman. One. Yes. Maka ada yang kesulitan? No. No. Biasa. Group 2. Aman. Aman. Saya jelaskan kembali. Bagus rasa. Tidak bisa. Bisa answer juga. Perasaannya sendiri loh. Sama sudah kira ini berarti sama presentasi bisa. Kita pakai juga dari soal apa ya? Udah dulu ya sebenarnya. Aduh, tiga aja dari Yes, do ikhlas dan kerjakan dengan baik ya. Yes. Have you complete the worksheet? Yes, Sudah sir. selesai? Yes. Sudah. Yes, sir. Starting with group 1, please come forward. Present your worksheet. Untuk kelompok 1 bisa masuk ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. We from Group 1. My name is Cahyo. My name is Hasan. My name is untuk pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Oke, kemudian lembar yang kedua di sini yang
yang kolom nomor 1 itu dijodohkan dengan H. Kemudian yang suatu yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan itu dijodohkan dengan kewajiban. Kemudian pada nomor 3, hal yang diterima seseorang jika tidak melaksanakan kewajiban adalah sanksi atau hukuman. Kemudian di rumah anak berhak mendapatkan perhatian dari orang tua. Terus kewajiban anak di rumah adalah belajar dengan tekun, dan yang terakhir, jika anak sudah melakukan semua kewajiban, anak harus mendapatkan Oke, terima kasih kelompok. Apakah ada yang ingin menanggapi? Oh sir, it's the same. Atau sudah baik dan benar? Ya, dari kelompok 1 John. Plus to group 1. Dikasih apa? Dikasih duit, kasih duit. Wow, keren. Wow, keren. Oke, how is your experience in working on the worksheet? Bagaimana pengalaman mengerjakan KKP-nya? Very Sangat seru? Seru. Sulit atau mudah? Easy. Very easy. Sangat mudah sekali. Right now, Mr. give you material reinformation. Selanjutnya, Bapak akan memberi sedikit materi penguatan untuk menambah pemahaman anak-anak. Oke sir, thank you sir. Okay, the first material is definition of rights atau pengertian hak. Rights is something that we can get or have since we were born. Every child has rights from birth. Children's rights must be given so that children can live well, healthy, safe, and happy life. Jadi, hak adalah sesuatu yang boleh kita dapatkan atau miliki sejak kita lahir. Setiap anak mempunyai hak sejak lahir. Hak anak harus diberikan agar anak dapat hidup dengan baik, sehat, aman, dan bahagia selalu. Okay, the next material is examples of children rights at home atau contoh hak anak di rumah. Rights yang pertama, right to life. Children have the right to live and grow. Right to be protected. Children must be kept safe from all violence and harm. Hak dilindungi. Anak harus dijaga dari segala kekerasan dan para bahaya. Okay, if children don't get the rights, bad thing can happen. If you don't get your rights, like not being fit enough, not being able to fly or rest, not being loved or protected by your parents, not being able to study at school, then you got feel sad, tired, or sick because you are not well cared for. Jadi jika anak tidak mendapatkan haknya, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak baik. Seperti contohnya anak merasa sedih, lelah. Okay, the next material is definition of obligation. Obligation is something that we must do with responsibility. We must do our obligation so that our rights can be fulfilled and learn to live in an orderly, responsible, and disciplined manner. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Kewajiban harus kita kerjakan agar hak kita dapat terpenuhi serta belajar untuk hidup dengan tertib. Okay, examples of children obligation at home. Contoh kewajiban anak di rumah. The first is study diligently, belajar dengan tekun. Next, keeping the house clean, menjaga kebersihan rumah. Respect for parents, menghormati orang tua. Obedient to worship, taat beribadah. Obeying house rules, menaati aturan rumah.
you don't want to fulfill your obligation at home, such as helping your parents take up your tasks or taking up the trash, then your parents might get tired because they have to do all the work themselves. Parents can get tired because they have to do all the work themselves. The house can become messy and uncomfortable. Jadi jika kamu tidak melaksanakan kewajiban. Student, up to this point, is there anything you want to ask? Apakah ada yang ingin bertanya? No, sir. Sudah paham semua? Yes. In my mind, sir. Understand? Understand. Okay, let's conclude today's learning. What are learning today? Apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini? Obligation at home. Oke, betul. Kewajiban kita di rumah. Yes, sir. Ujian right at home. Hak kita di rumah. Apa contoh hak kita di rumah? Saku, sir. Ya, sudah betul Bang Saku. Diberikan Contoh kewajiban kita di rumah. Sholat, sir. Sholat. Satu orang tua. Oke, yes, good job. Thank you. Who do you feel about today learning? Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Very happy. I'm ready. Happy, okay. Bisa because final is broken deal. Waduh. What activities do you like in learning? Apa aktivitas yang paling kalian sukai? Working on APD, sir. Oke, menjalankan KPD. So to measure your understanding, Mr. have a formative assessment. Yes, sir. Bapak memiliki soal asesmen formatif untuk mengetes pemahaman anak-anak pada pembelajaran hari ini. Oke. Thank you. Mr. give you 15 minutes enough? Oke. Dikerjakan secara individu. Oke, sir. Okay. It is finished. Beres? Yes. Selesai. Amun. Mr. take it back. Bapak ambil Yes, sir. gambar. Thank you, sir. Bentar. Letters, sir, will correct it. If anyone gets scored below the KKTP, they will get remedial, and those who get a score above the KKTP will get enrichment. Jadi nanti Bapak akan koreksi gambar formatif ini. Untuk anak yang mendapatkan nilai di bawah KKTP akan mendapatkan remedial, dan untuk anak yang mendapatkan nilai di atas KKTP akan mendapatkan pengayaan. Informasi ini nanti akan Bapak share di grup WhatsApp orang tua. Waduh. The learning has been complete. To end the learning this morning, let's pray together. That's right. Sekian, can you lead the prayer? Yes, sir. Before we go home, let's pray together. Pray again. Finish. Amin. Okay, thank you, student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir.